Apalah dapat video orang mengaji jirama keroncong di Rianjo Biola. Lai. Nah, kalau tidak dia tahu nomor apa mau kirim itu. Kan? Nah. Jadilah banyak orang nang gilo gini Pak. Penyakit dua segininya. Kau tidak sakit gula, sakit gilo. Ya kan? Padahal Al-Quran itu sudah ada iramanya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kita persembahkan kepada Allah yang menguasai alam semesta dengan ketinggian langit dan kedalaman lautan, bumi yang diisi dengan beraneka ragam makhluk, tanaman dan tumbuhan binatang ternak, dari yang bertubuh kasar sampai yang bertubuh halus, dikuasai oleh Zat yang Maha Terpuji itu. Wa bihi nasta'in, dan dengan Dia kita mohon pertolongan. Ala umurid dunia, dari segala urusan dunia dan segala urusan agama. Sebab kita lihat urusan dunia dan kita beragama Islam ini sekarang itu makin ke atas, makin banyak ujian. Di dunia ini sekarang bapak-bapak bermacam yang timbul dari buah pikiran manusia yang banyak intinya untuk mendangkalkan akidah. Orang nan diaruan kamagiahu bejo panawa itu nan sadang sakit. Lai dapat pantunnya. Biarlah ambo bacuan. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lai dunia kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nandatang. Dukun mau be lah damam pulau aju itu kata termasuk di Indonesia. Bagaimana caranya lagi kita tetap taat beribadah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, mohon ampun dan minta pertolongan kepada Allah. Iya kan? Sebab Fir'aun yang begitu kejam untuk menghancurkan Islam bukan didemo oleh Nabi Musa, tapi Nabi Musa ini yang disuruh pindah oleh Allah. Musa, engkau dekati Fir'aun itu secara kekeluargaan karena dia itu adalah bapa engkau, bapa angkat engkau. Apa kata Allah kepada Nabi Musa untuk mendekati Fir'aun? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun itu, dia sudah keterlaluan melampaui batas. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa alasan ambo kasinan? Apa ambo tu wibawanya tinggi, mantaginya gadang. Jadi Fir'aun itu juga berwibawa Pak. Dan diberi dinastinya itu berkuasa 3000 tahun. Jadi Fir'aun itu bukan person nama manusia, tetapi nama dinasti. Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa namanya Merneptah, gelarnya Ramses II. Itulah yang sangat kejam, sampai dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang tinggi. Fir'aun nan kini kan tak ada mengecek dirinya Tuhan. Adanya Fir'aun nan kini Ustaz lain.
Fir'aun tu lah mati, tapi nya bisa pindah ke Amerika, bisa pindah ke Australia, bisa pindah ke Indonesia. Sifat-sifat Fir'aun tu. Ada orang yang meniru, ada. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi jangan kita putus-putus berdoa kepada Allah, walaupun orang banyak terseret kepada jalan dosa, ya kan, mempersekutukan Allah dengan segala macam. Apa Allah dapat video orang mengaji jirama keroncong di Rianjo Biola? Lai. Nah, kalau tidak dia tahu nomor apa mau kirim itu. Nah. Jadilah banyak orang nang gilo gini Pak. Penyakit dua segininya. Kau tidak sakit gula, sakit gilo. Ya kan? Padahal Al-Quran itu sudah ada iramanya yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diubah-ubah jo irama wak Pak namun. Kalau lagu saluang darik, kalau dapat nama orang tinggi, dia mau dapat mah. Lagunya ndak, kamang pai bakayu, koto tuo, lubuk sao, bisa ambil laguan mah. Tapi ndak bisa kalau Al-Quran lagu tu dipindahan. Bismillahirrahmanirrahim, ndak bisa. Apalagi lagu keroncong. Itu yang dilakukan orang gini. Nah banyak orang sakit. Mudah-mudahan kita tidak terbawa arus yang seperti itu. Malam kini nan ingin nambo sampaikan, de awak lah babalik minum makan serupa biasa. Puasa kok kan batuka malam je siang saya makan kaya. Malah lebih banyak nan dimakan bulan puasa. Cindo gonai, sagu gonai, honde-honde, lompong sagu, sarabi, apam, katan goreng, bakwan, ya kan? Alah, pukul 5:30 lah pergi ke tempat orang jual pembukuan. Dalam itu bosanan. Sudah hari raya lah balik makan serupa biasa balik. Dan doa yang kita lantunkan sehabis kita bertakbir itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Andaikan Allah berkenan, kita tidak tahu ini Pak, tapi kita berharap. Apa yang kita harapkan? Allah telah mengampunkan kita. Tidak ada dosa kita bulan Syawal ini lagi. Itu harapan kita. Sebab kita manusia ini menurut Al-Quran tidak boleh beramal itu bapak-bapak. Kan ada orang lagi salat Pak, lagi dibayu tang diterima tidak diterima dia Allah turusan beliau. Sedangkan di dalam Al-Quran beramal itu khaufan wa tama'an, penuh rasa takut amal itu ditolak, dan penuh rasa harap amal itu diterima. Kok dapat balasan awak dengan amal nan kita lakukan tu berlipat ganda diberikan Allah. Berlipat ganda tu apa sominangnya? Nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk ditinto ulam tibo, semua dikali air datang. Pacar dicari, bini dapet. Benar. Itu kan berlipat ganda itu. Itu harapan kita kepada Allah tentang amal-amal kita. Beliau beri pahala yang berlipat ganda, kita berharap dan penuh takut amal kita diterima hendaknya. Andaikan memang sudah seperti itu, jangan kita kotori lagi. Ada 3 Pak nan mengotori awak ko balik. Kalau ndak takana kita lakukan je saudara yo ko. Pertama apa? Baburuak sangko ke orang. Baburuak sangko ke orang tu Pak, imbasnya ke awak. Sebab hati ko ndak senang semelihat orang. Imbasnya ke awak. Jadi orang Minang mengatakan kalau awak baburuak sangko,
alam sampai langkah tatumbuh sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Samo jo rumput kiambang dia tehaya, ndak punya karakter. Baru rumput kiambang dia tehaya ustaz, kateh pucuan ndak sampai. Ka bawah urek tagantuang. De angin badan batundo konon ko ombak mampehan. Jadi awak jan suko baburuak baburuak sangko. Boleh baburuak sangko bapak ibu pika karajo awak. Jangan kau orang. Apa-apa nak mempergunakan komputer, laptop setelah kita ketik sebelum kita print kan kita perhatikan balik. Ada ndak hurufnya nan kurang atau hurufnya nan balimpi? Iya kan? Itu kita periksa. Itu untuk memperbaiki agar kinerja masa datang lebih baik dari pekerjaan yang sekarang. Kalau tiba di ibu-ibu ada tak mencuba sabalun gulai di dangan ke suami, diambil je sendok ketek, dipindahkan ke tapak tangan. Ada? Ambo mencari itu ranggai ambo namperusi. Ambo tanya ke dia oleh, biai, yo nak. Lah saja umur bara biaya pandai manggulai kok. Sajak sekolah SR lej, sekolah rakyat. Iya kan? Lah salamu tu beliau pandai manggulai, lah 70 umur beliau. Tatap gulai tu nyobitu-bituan dulu sebelumnya hidangan. Tu kan baburuk sangko nama. Tapi baburuk sangko ke karajo awak. Supaya karajo ko lebih rancak nan ketibo. Ya kan? Itu boleh ya? Tak berdosa tu. Tapi buruk sangko ke orang, itu berdosa. Tapi kalau awak banyak babaik sangko pak, idui ko lapang. Balapang ni. Calik dapat orang bercukur rambut. Lah sudahnya potong di tukang cukur ko, tunyo tilantang di kurisi. Tak itu? Sudah tunyo itu pisau di tukang cukur tu. Laya do lari orang bercukur kan nampak? Tidak. Tunjuk betul lah. Kalau berburuk sangkonya aku tukang cukur aku kemendabi deng. Biarlah lari saja. Tapi malah banyak orang ketika membersihkan bulu di sini dia tertidur. Kenapa? Hatinya tidak beratak ke tukang cukur aku ke mengarek lihi do. Tapi membersihan bulu. Kalau ambo kini pak, termasuk liau kau lain tiang kerja tukang cukur mah. Tu si barja. Bah itu janggui pa panjang senek. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo. Elok lo bajanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Belaki awak ambil tisu Badi barda. Jadi tidak ada orang bercukur dan lari setelah ditilantang dek tukang cukur ko dia kurisi itu. Kenapa? Dia berbaik sangka. Lapang negari ko mak. Kalau buruk sangko awak nanti kajar dosa. Yang kedua wala tajassasu. Ayat ini bapak-bapak kata-kata ahli tafsir itu turunnya basabab. Sebabnya Pak Ustaz, istri Nabi, Ibu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dicari-carian kesalahannya de orang. Ceritanya Pak. Ketika Rasulullah menegakkan akidah Islam ini Pak, beliau bukan berjalan di tanah datar yang bertaburkan kembang saja. Ada mendaki, ada onak dan duri, ada hasud, ada fitnah. Malah banyak orang ini setiap Nabi membacakan ayat, katanya itu sihir. Coreng dongeng orang dahulu, jangan disampaikan ke kami le Muhammad, kami bosan mendengar. Maka dikatakanlah sihir. Iya kan? Orang namanya itu jahiliyah. Kini ala habis orang jahiliyah tu alun.
Ada kebetang kau ndak bersuruh yo kini lah tak kamalarinya. 300 ayat Quran harus dicoret je. Karena menyinggung perasaan orang lain. Kalau Allah nan mengecek pak, awak jangan merasa tersinggung. Iya kan? Sedang kayu awak nyoban se'en Allah. Sehat awak nyo sakian. Hidup awak nyo matian. Sian yang bisa. Apa ada ndak nan guru karate dan 9? Menguasai karate ban hitam lah tingkit 9. Ada? Cuba pak nanti melekat maut nanti. Kok taluk dapat kok. Ya kan? Bara guru silik di bawah kau mati saja. Ada. Jadi yang berkuasa itu Allah. Kalau ayat-ayat Allah yang akan diamandemen itu tidak bisa. Bab itu pak, antara ayat Allah tu jawab sama kupiah jo kapalo kau. Mana dulu kupiah jo kapalo? Hah? Indak lu pandai menjawab itu tu. Dahulu kapalo dari kupiah. Kalau kupiah sampai kapalo nang ke ditarah atau kupiah nang ke ditukar. Kini banyak orang nang menarah kapalo kau pak. Sinan salahnya. Kupiah nang sampai kupiah tu tukar jangan kapalo ditarah. Kapalo kau dahulu dari Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin. Jadi banyak parang di zaman Rasulullah tu. Tapi bukan orang Islam nak mencari musuh pak. Diorang kini kan nyo putawalian sada pak. Nantak sanang jo Islam tu. Apa itu Islam? Pedang di tangan kanan, Al-Quran di tangan kiri. Dipaksa orang. Tidak ada itu pak. Dalam Islam malah ada ayat berbunyi La ikraha Fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh telah ada dengan nyata perbedaan yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Ya kan? Aculah engkau dalami itu. Nambo tidak memasuk ke Allah. Tapi kalau engkau sudah masuk ke dalam Islam, berarti engkau sudah bersedia konsekuensinya mengamalkan seluruh ajaran Islam. Jadi kalau tidak ke salat dah pak, jangan beragama Islam, keluar saja dari Islam. Ada tidak kira-kira setiap RT, setiap RW tempat tinggal ko orang mengaku Islam pun tidak salat? Ada tidak? Ada? Ada pak. Di RT ambo ada yo, di komplek ambo ada yo. Ambo yakin si kuat ada yo. Cuma pak sagan-sagan ke menyabuyan. Atuh. Ini berbahaya ini. Orang mengaku Islam tapi tidak salat. Orang mengaku Islam tidak mau berzakat. Orang mengaku Islam tidak mau infak. Ya kan? Salah. Kaum muslimin, suatu kali setiap peperangan tidak ada Islam mencari musuh, tapi Islam memakai pepatah. Apa patahnya? Diambil rotan bakabe, diambil karajuit rumpui, ikonan Islam saja ketek, bapantang bapaliak surui. Musuh ndak kami cari, sangketo ndak kami adang, tapi kalau basuh pantang kami laan. Ya kan? Lama rontong rang pitalah dibuai orang pagi hari, lah panek kami dek mengalah, kini membalih nyolai. Contohnya pak, lah disuruh pindah de Allah Nabi ko ke Madinah, nyok aja jo di orang musyrik. Bara jaraknya Makkah jo Madinah dapat tu. Ampe 175 kilometer. Lah lari ke sinan nyok aja le. Anyo suruh de Allah melawan le. Jadi tidak betul Islam itu memaksakan Islam berdiri di muka bumi ini dengan pedang. Ya kan? Tapi orang yang mencari musuh dengan Islam sampai kini. Tidak di Arab saja, di negara Arab itu je. Iya kan? Jadi setiap peperangan tu banyak nan menang dari nan kalah.
Banyak jonan mati syahid orang Islam. Apa kata ibu-ibu ke Nabi, ya Rasulullah, kami tidak ada di bawah satu parang, kami dianggap lemah. Kalau begitu tentu tidak ada di antara kami yang ikut berpartisipasi untuk Islam. Izinkanlah kami pai parang ya Rasulullah. Amu pakai ambo dulu kata Nabi. Bamu pakailah Nabi kojo sahabat. Kawan-kawan, sahabat-sahabat ambo, ibu-ibu kita ingin pai parang, bisa ndak kita izinkan? Boleh kata jomu pakai, boleh air kapan buluh. Kata seorang dibulati, banyak kata dipayokan. Alhamdulillah dapat kata nan sebuah. Kata Nabi, boleh pai lah besok. Tapi dua nang kadi jago. Atu kata ibu-ibu, ndak boleh pakai perhiasan. Bamangko itu kecik Nabi nan cenderung memakai perhiasan kosia. Ibu-ibu pak, ndak tamue galang di tangan le di kakinya pasang, segadang pelat becak tu. Iya kan? Acu itu. Nan kedua di dalam parang itu bahasanya bahasa isyarat. Tidak boleh mengecek-ngecek kata Nabi. Lain bisa, kalau bisa ibu-ibu tidak berperhiasan, tidak mengecek-ngecek, maka kami izinkan pergi perang. Apa janji ibu-ibu ke menapik janji? Walau pergi perang, alhamdulillah menang loh pak, menang orang Islam. Kemudian berkumpullah di kemah. Di dalam kemah tu ibu Aisyah, istri Nabi, kalau di kampung kami namanya karapiak panja namanya. Bah kata Nabi, kaluang ambo hilang ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Kapatang pilah sepakat indak ke membawa perhiasan. Kalau bekecik empatang mah ambo ndak satu rapik do ya Rasulullah. Jadi apa kalau diundang rapik di musaji, kau ndak datang apa do? Jangan menembak-nembak di belakang. Literang ada apa do? Rapik diundang orang ndak tiba. Lah duduk masalah kau awak menembak di belakang. Tu ndak konsekuen nama. Ada ndak tentu itu? Nah, ini bapak-bapak tak boleh. Jadi awak kalau indak rajin datang, tu ndak dapat informasi awak. Maaf ya Rasulullah, ambo ndak datang ke Batang. Kata Nabi, cari salah seorang kaluang tu. Nya cari kira basuh pak. Tapi Ibu Aisyah ko babalik ke kemah tu, orang Islam nak do seorang jalan termasuk Nabi la pulang ke Madinah. Beliau takut pulang seorang, beliau tagak lo kemah ketik, beliau salai lampu dalam. Lewat tengah malam, lalulah seorang pemuda namanya Safwan bin Mu'attal. Nampak dinyo lampu hidup dalam kemah. Nyo baca salam dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taulah si Safwan ko basonan manjawe Islam tu orang padusi. Ya Ibu Azam. Siapa dalam? Saya siapa? Istri Rasulullah, Ibu Aisyah. Bamang ko ibu tinggal. Adi cerita kalah kaluang hilang tadi. Bu, ambo kapai ke Madinah jo. Ambo membawa kudo ko ha. Kalau ibu ingin pai sama jo ambo ke Madinah, barangkali awak ibu naik ke te punggung kudo, ambo berjalan memaci tali kudo, ibu pakai cadar agar nanti tidak timbul fitnah karena hari tengah malam. Ibu padusi, ambo laki-laki, kita ndak mahram. Lawan tak jati Safwan ke apa? Jalan. Tiba di Madinah menjelang subuh. Nan menampak pertama tu ketua orang munafik.
Namanya Abdullah bin Ubay. Hanya buat sekali apa Pak? Sensasi namanya kecil orang gini ya. Katanya, oh yo malang na nabi babini mudo. Awak lah tuo bini mudo bana. Berselingkuhnya jo anak bujang. Dari mana tadi kau parak siang pulang? Abdullah bin Ubay kau tokoh Pak. Tokoh masyarakat. Maka kata-katanya itu cepat didengar orang. Aiko nan diingin di Allah kawa. Oi orang nan bariman, jangan suku mencari kesalahan orang. Nan tak jalih sumbernya. Tapi masyarakat sudah terlanjur terbawa hasutan Abdullah bin Ubay ko Pak. Sehingga buruk bunyi pacah barito. Comusang menangkuk siang bateba bulu dalam kampung. Malulah Ibu Aisyah kau keluar. Coba orang berbisik-bisik saya menampak Ibu Aisyah. Rasulullah baku tiko tu Pak. Selaku manusia beliau diam saya. Nak nyosapo bininya ke. Manganya apainya tabayun. Bayuyonya dulu Umar kami kata pai tabayun. Orang kini menyebut klarifikasi. Tiba di rumah Umar, Mar, engkau mendengar tak isu mengenai istri ambo? Lahi kecil Umar. Bapa dapat engkau? No comment kata Umar. Ambo yakin Rasulullah, engkau ini Rasul kekasih Allah. Pasti Allah memberitahu kepada engkau apakah berita ini benar atau berita bohong. Iyo tu Pak, iyo. Tapi ba'amang ko Nabi bayo jo sahabatnya. Dalam hidup harus model itu Pak. Iya kan? Nah, harus bayo yo supaya tabuka pengana kok pai jangan di luahan. Kok manis jalan suang dilulue di payuannya kawan. Saya yakin ya Rasulullah Allah akan memberitahu engkau. 2 harinya Pak. Turunlah Al-Quran surah Nur ayat 2 balik dan termasuk ayat ini. Laula sami'tumuhu dhannal mu'minunal mu'minat anfusihim khaira. Ya kan? Kalau terdengar dari orang mukmin isu-isu yang tidak jelas, bamang ko ndak basangko baik ze. Bamang ko capek mayuan. Kalau yo cerita tu bisa ndak engkau menghadirkan arba'ati syuhada, ampe orang saksi. Tu bunyi ayat. Ya kan? Alan suang Nabi menurut Ibu Aisyah. Aisyah keluar selalah dia. Sementara aku lah turun ayat. Engkau tidak ada. Tu cerita Abdullah bin Ubay. Namamu sudah dibersihkan oleh Allah. Engkau tidak bersalah. Baru keluar Ibu Aisyah. Pai Nabi lai tabayun ke rumah Abdullah bin Ubay. Josya. Jo Umar bin Khattab. Tiba sinan Pak, ikulah orang munafik kau Pak. Mulutnya tetap manis. Ya Rasul, naiklah ya Rasul. Kau ada jus pinang, jus pokat. Teh manis, air mineral. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Nyok ke tangan, nyok kue. Minumlah ya Rasulullah. Dia orang munafik, kau musuh dalam salimui Pak. Mulutnya manis, hatinya busuk. Ciri-cirinya Pak Ustaz, panu kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango, tunjuk lurus kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Hati-hati salah Pak. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau. Tibarau tu iduk tibarau berumpun-rumpun, batangnya berrueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh serupa bana jo bantuk tabu.
dikunyah haram kok baraya raso amba indak menantu pengicuh gadang mengkironya masuk ketek sebantuak jaguang di silau indak berbuah bunga sahalai indak menaruh kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya kok barambui angin kemudian tibarau lamadok mudia bakisa angin kailie inyo lamadok ilie pulo kateh iyo ke bawah iyo anggu iyo geliang iyo aji iyo korupsi iyo itu orang menafiak hati-hati je orang menafiak pak inyo musuh dalam selimut tak musuh datang dari muka dah. Kalau makan tangannya pak samo jo ngangek disangko bule buah nipah kironyo ampe bapa sagi dicaliak lipek ndak berubah dipareso lah cair tiok ragi cuy itu kerja orang menafiak Abdullah kami bertanya senyo iyo menampak engkau istri ambo apa doan Nabi lah diturunkan ayat di Allah tadi kan ikut untuk klarifikasi itu iyo Rasulullah para siang pulang di makolah inyojo sisa puan ko berselingkuh sebentar kolah turun ayat Abdullah namanya Abdullah pak pi perangainya ndak selesai raja kala dia je nama le iya kan kalau ndak selesai perangai ndak usah makai nama-nama rancak tu iya kan ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat kaum muslimin kata Nabi, ada ndak engkau punya saksi? Kata Allah, saksinya harus sampai orang. Ambo yo ndak bersaksi dari Rasulullah. Kalau itu berita kamu itu berita bohong kata Nabi. Membuat-buat mencari kesalahan orang. Istri yang bolah malu kecik Nabi. Kata Umar kau kembaga pak. Dan putar kepalanya madok ke belakang bala Rasulullah. Umar sabar. Akhirnya Abdullah bin Ubay ko minta izin pak nyo ambil kudonya ke kandang nyo lari saja nyo tinggal Nabi Umar lempar batu sembunyi tangan itulah orang munafik ini akibat kaum muslimin menyebarkan berita yang tidak benar iya kan jadi lihat na elok-elok dulu berita-berita itu apakah benar atau tidak sekadar membaca saja nak ada lain sihat bapak ibu-ibu ibu-ibu ko hari mode kini ko lain bawa kue ko lain ya tapi dikatakan siap awak mengaji ko jangan kini kalau kini pencaliannya ke kue itu saya lain tak konsen menangah gaji lain lah siap mengaji wiko katangala kue rayo tu kok layado jo bakwan dan dadaknya kacang tujin dan tinggal bawangnya selai katangahnya lah pisang kulitnya tinggal lagi kita bapak-bapak lah banyak amal di bulan Ramadan kalau ada berita miring kau jangan pak terima aniang salah menambah dosa awak doa kalau you orang tu itu doakan berikanlah hidayah kepada saudara kami ini ya Allah titik tidak boleh tidak dikomentari kecil orang yang tersesat ini ya Allah tunjukilah dia itulah dia Rasulullah orang salah kanyo ampuk dek malaikat jo buki ndak muah Nabi dah pak mereka berbuat begini kepadaku karena belum tahu ajaranku. Tapi kalau lah terlanjur berakal ya Ustaz, yolah tasabui di kami kecik kaji Ustaz malam kini. Lah talonsong kami kesinan berakal sabalun mati minta ampun ke Allah kok lagi duit orang nan diburuk-buruk entu pai ke rumahnya minta maaf bau katan durian sinan. Ya kan? Kini kalau musim durian beliak kok. Apa? Minta maaf kayaknya. Tu minta ampun ke Allah innallaha tawwabur rahim Allah penerima tobat lagi penyayang jadi artinya kalaulah Allah memberi kita pahala dan dosa kita diampunan jangan dibikin lagi dosa yang sama yang paling berat itu
baburuk sangka ke orang, mencari salah orang. Sama dosonya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Sama jo memakan daging saudara kita nak mati. Tentu ndak kamu awak makan daging orang mati tu Pak. Kalau lah minta ampun awak, mudah-mudahan Allah mampunkan kita. Itulah tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.